Trading adalah dunia baru. Dunia dengan tidak ada limitasi penghasilan. Penghasilan kita tergantung seberapa besar skill dan pengalaman market yang kita punya. Bulan ini aku ngerasain lagi kehilangan mobil cuman karena sekali pencet tombol. Tapi in the end of the day, aku tetap menghasilkan uang ratusan juta per bulan dari market forex. Sebenarnya di forex ini enaknya, kita nggak harus modal gede dulu. Aku pernah kok growth modal 500.000 dalam sebulan bisa profit 1200%. Ini pakainya broker Finex dengan tipe akun fixed rate $1 setara 10.000. Modal 500.000 bisa growth sampai ke 3,3 jutaan. Skill dan pengalaman inilah yang bakalan aku sharingkan. Cara trading pakai uang 500.000 supaya bisa withdraw rutin setiap hari. Modal 500.000 menurutku adalah modal paling minimal jika kamu mau melakukan trading dengan cara yang benar. Resiko kita ukur serta target kita bisa pasang jangka panjang. Jadi di sini aku bakalan kasih semacam mapping lah atau step by stepnya gitu buat kalian melakukan hal tersebut. Maka again ya, di sini kan modalnya 500.000. Kalau teman-teman ada alokasi lebih besar, maka itu lebih bagus. Akan ada 3 tahapan yang wajib harus kamu lewati kayak anak tangga. Mulai dari yang termudah sampai terus semakin naik semakin lebih susah. Maka aku jamin video kali ini semakin kamu tonton maka akan semakin menarik pembahasannya. Tapi kalau kamu ya nggak nahan bisa nonton 10 menit aja, maka aku nggak yakin sih bahwa market adalah tempat yang bagus buat kamu cari uang. Jadi again ya, aku harap kamu taruh attentionmu 100% ke aku. Hilangkan dulu distraksi di sekitarmu. Fokus, ini yang bakal merubah seluruh masa depanmu. Kita langsung menuju ke tahapan yang pertama, yaitu cara trading forex modal 500.000. Nah, di sini ini penting untuk teman-teman punya pilihan broker yang resmi di Indonesia. Karena apa? Ya kalau teman-teman profit besar, ada kantor fisiknya dan kalau ada terjadi apa-apa bisa langsung main ke kantor fisiknya gitu. Nah, kalau broker yang nakal gitu, kemudian tempatnya di luar ya nggak bisa ngurus gitu teman-teman. Nah di sini aku pakainya aplikasi Finex. Untuk link registrasi Finex sudah kita taruh di deskripsi di bawah. Nah akan tampilannya seperti ini. Tenang, di sini udah aman, udah ada Bapepti, udah ada KBI, udah ada JFX. Jadi ini resmi di Indonesia. Enaknya di Finex ini bener-bener murah pak. Bisa 0,01 lot, spreadnya cuma 0,5 pip dan minimal depositnya lihat $10. Kecil banget. Tapi di sini dia all in one untuk akun tradingnya, jadi nggak ada pilihan kayak raw spread atau mungkin yang mikro gitu, nggak ada. Jadi benar-benar ya udah ini akun untuk semua trader gitu. Nah tapi meskipun cuma satu begini, leverage-nya udah 1:500, spreadnya itu 0,5 pip. Ini cukup murah, bahkan murahnya kebangetan kalau untuk broker Indo ya. Gitu. Nah, makanya di sini kita langsung buka aja, langsung masuk. Kebetulan di sini aku udah registrasi. Buat teman-teman yang belum registrasi, bisa registrasi dulu. Give me a second untuk masuk. Hal pertama yang harus kalian lakukan setelah melakukan registrasi adalah bikin akun trading dulu. Untuk cara bikin akun tradingnya is pretty simple. Nanti setelah kalian registrasi ada muncul tuh akun trading. Pilihannya sebenarnya sederhana. Pastikan teman-teman pilih yang connect to MT5. Dan leverage-nya isi 1:500. Pilih aja yang terbesar pak, karena kita mau pakai modal kecil. Nah setelah terbuat akun trading beberapa ini ada, jadi bisa bikin demo dan real account. Sengaja ini pakai akun baru, aku masih nol semuanya ya, perhatikan. Kemudian kalian pilih mau deposit di akun mana. Contoh aku mau deposit di sini, tinggal klik aja. Kemudian di sini ada pilihan akun yang mau kita depositkan, aku pilih yang ini dan isi. Untuk minimal depositnya berapa? Contoh di sini kita mau deposit 500.000. Kemudian akan terkalkulasi kurs bank saat ini $1 setara dengan 10.000. Karena ini kita pakainya akun fixed rate. Enaknya fixed rate apa ya, kita deposit dapatnya lebih gede pak. Tapi pas profit ya kalkulasinya bukan kayak dolar yang lagi terfloating sekarang gitu. Jadi tetap plus minusnya ada. Minusnya ya kita nggak bisa ikutin floating dolar. Tapi kan sekarang ini dolar lagi menguatnya ya. Takutnya nextnya untuk beberapa bulan ke depan dolar jadi melemah, ya kita rugi gitu. Kalau fixed rate ya nggak rugi nggak untung, udah tetap aja $1 10.000 mau sampai kapanpun, itu enaknya gitu. Kemudian di sini kita isi 500.000 dan transfernya ke sini nih, udah langsung disediakan. Kita coba langsung transfer dulu, give me a second untuk tutorial cara trading pakai modal 500.000.
Oke, di sini kebetulan aku udah berhasil transfer. Nah, di sini kita tinggal upload aja buktinya. Ini ada bukti transferku tadi udah 500.000 ya untuk deposit. Kemudian tinggal kirim permintaan deposit. Kita akan coba lihat berapa lama proses depositnya di aplikasi Finex. Sambil kita nunggu, kita klik kembali ke dashboard nih. Deposit diproses dalam 1 sampai 15 menit. Klik kembali ke dashboard. Sekarang kita akan coba koneksikan supaya teman-teman bisa trading pakai HP. Jadi dari website Finex kita koneksikan ke HP. Caranya gimana? Teman-teman bisa download dulu aplikasi yang namanya MetaTrader 5. Apa sih fungsi MetaTrader 5? Ini adalah tempat trading para pro trader. Nggak harus pro sih, pemula juga bisa karena ini memudahkan banget. Fitur-fiturnya itu cukup bagus. Kita coba cek langsung ke MT5 ya. Give me a second untuk screen record. Nah, screen record sudah dimulai. Kelihatan seperti inilah tampilan dari MetaTrader. Kebetulan di sini udah aku hubungkan untuk Finex-nya dan kita akan coba delete dulu, disconnect dulu. Kita delete plus di sini kita klik new account. Nah, klik new account dulu ya. Kemudian kalian cari Finex kayak gini. Nah, muncul yang bagian bawah. Kemudian kalau teman-teman lupa di sini, aduh aku lupa tadi apa passwordnya, gampang, tinggal klik aja buat kata sandi baru. Tinggal diklik. Oke, setelah Anda terbuat, maka kata sandi sebelumnya akan tidak valid. Buat. Nanti muncul. Nah, seperti ini. Jadi diisi. Loginnya itu, passwordnya itu. Gitu. Tinggal diisi dulu, give me a second untuk isi ya. Oke, setelah kalian sudah isi, kalian tinggal sign in aja. Seperti ini, dan lihat Andre Rizky Ramadan PT Finex Business Solusi. Oke, sudah done. Teman-teman bisa langsung trading nih. Ada quotes di sini, banyak nih. Nah, nambahinnya tuh di simbol sini. Nah, ada banyak. Forex mau ditambah ya, ada banyak. Tinggal klik plus. Mau indeks, ada juga. Mau energi, tinggal diklik plus aja gini. Tut, nanti muncul di bagian quotes. Quotes ini adalah tempat kita trading. Kayak, mana ya XAU kok nggak ada XAU? Tinggal tambahin XAU USD, tinggal klik plus. That's it. Maka teman-teman udah bisa trading. Nah, contoh mau pilih XAU tadi kan. Klik aja XAU-nya, lalu chart. Dan muncul XAU di sini. Udah, it's really simple. Apalagi enaknya di MT5, itu teman-teman bisa langsung analisa. Contoh, di sini ngelihat, oh ini pergerakannya apa ya? Oh kita pindah time frame dulu deh. Di daily kita lihat XAU-nya sekarang gimana? Ini ada bekas tradinganku beberapa kemarin. Kelihatan di daily ini udah mulai ada shifting nih. Shifting untuk pergerakan XAU menuju ke arah bawah gitu. Next kita coba validasi untuk ke time frame yang lebih kecil. Jadi bisa kayak gini di MT5. Ini enak banget gitu. Nanti kalau teman-teman trading itu munculnya di trade. Oke, kalau teman-teman udah close munculnya di sini. Kayak contoh last 6 months, ini adalah challenge trading. 150 kita depositkan, kita withdraw 591. Jadi 1,5 juta kita growth hampir ke 6 jutaan. Gitu. Ini real ya, maksudnya dalam artian ya ini bisa. Nah, deposit disetujui udah masuk nih harusnya. Kita coba refresh. Udah masuk di sini $50. Kalau kita cek ke Finex juga udah masuk $50. Maka kalau kita lihat di sini today, maka masuk duit kita. Berarti kurang lebih prosesnya 3 sampai 4 menitan untuk masuk ke aplikasi Finex ya. Udah sekarang kalian bisa trading deh seperti biasa untuk tradingnya. Oke, di sini kita langsung menuju ke tahap yang kedua yaitu metode trading. Ini pembahasannya agak sedikit kita naikkan. Ya, dikit lah. Biar teman-teman again ya, kalau mau survive di market mau nggak mau harus upgrade ilmunya dulu. Nah, di sini aku udah kasih catatan ya. Kita akan coba belajar yaitu Fibonacci kita kombinasikan dengan trendline. Jadi dua itu. Cuman sebelum itu gimana cara pakainya di sini udah kelihatan ya. Ini awal di XAU USD pas kita trading bareng, oke? Lihat ini sebelumnya dan ini hasilnya. Drop kencang banget. Kita dapat 300 pips lebih. Hanya dalam sekali trading. Cuman mengkombinasikan dua hal tersebut. Kita kawinkan antara Fibonacci dan trendline. Oke, sekarang kita langsung menuju ke market untuk cara bikinnya. Nah, kita akan coba dulu Fibonacci. Kita akan coba merubah Fibonacci yang kayak gini. Oke. Nih, kalau awal pasti begini ya. Banyak color, banyak warna. Akan jadi seperti ini. Jadi lebih simple, lebih gampang dibaca. Kita langsung praktek ke market. Pertama, kalau kita tarik Fibonacci pasti kayak gini kan, banyak warna. Cara ngerubahnya tinggal klik aja 2 kali. Atau buat teman-teman yang nggak tahu Fibonacci di mana, bisa klik aja di sini. Pilih yang Fibonacci. Nih, Fibonacci retracement, diklik ya. Kemudian tarik, kalau dia naik berarti kan dari bawah ke atas, lihat panah.
naik nih. Ini kan panahnya. Berarti kita klik dari bawah ke atas. Gitu. Dari bawahnya panah ke atasnya panah. Kalau dia turun, sama. Dari bawah ke atas. Kan bawahnya panah ini yang mana sekarang? Sekarang bawahnya tuh berada di atas. Kita tarik ke atas. Fungsinya apa? Untuk melihat ini nih. Retrace-nya. Kemudian extension-nya. Nyampe mana. Gitu. Itu yang kita akan coba pelajari. Oke, kita coba delete dulu. Sebelum kita ngomong jauh ke sana, kita akan coba perbaiki Fibonacci kita dulu. Kita perbaiki, kita tarik dari bawah menuju ke atas. Klik 2 kali. Tetet. Nah, pertama, kelihatan masih banyak banget ya gangguannya. Kita hilangkan trendline dulu. Nih, garis miringnya udah hilang. Kemudian kita scroll ke bawah, background-nya hilangin, Pak. Tap. Hilang. Use one color. Masukin warna hitam aja. Bebas sih sebenarnya kalau trading view teman-teman warnanya hitam, berarti pilih yang kontrasnya, berarti pakai Fibo putih. Gitu. Price labelnya bisa rubah ke persen. Ini. Dan di sini kan di kiri ya, kita rubah ke kanan. Plus, udah semua berubah. Kemudian di sini perhatikan ada 2 ya. Udah ada percentage, ada angkanya lagi. Jadi ini kita uncheck list price-nya. Jadi cuma 1. Tap. Kita cuma butuh itu. Kemudian baru kita ngomongin levelnya. Levelnya di sini cuma isi 3 level plus 1 extension. Nanti kita belajar. Ini kita hilangin, ini kita hilangin, ini kita hilangin, hilangin aja semua. Nah, yang kita pertahankan itu cuma 3 level. 50, 61,8 sama 78,6. Plus kita tambahin extensionnya, ini kita delete, yaitu minus 0,27. Kayak gini. Tap. Nah, apa fungsinya ini? Jadi ini jadi target, contoh ya. Turun, kita buy di sini. 0,27 atau minus 27% itu jadi target untuk taking profit kita. Kesentuh, turun lagi dia, baru kita naik lagi. Gitu. Jadi, seperti ini Fibonacci-nya. Sekarang kita coba tarik ya. Lebih simple, Pak. Kita coba tarik lagi Fibonacci-nya dari bawah sini ke atas. Plus, di sini langsung muncul. Oke, di sini adalah area best buy. Jadi kita tinggal tekskan di sini. Best to buy. Udah naik, turun kesentuh best buy, lalu naik lagi, kena TP minus 27. Setelah Fibonacci, kita akan coba yang trend line. Trend line di sini kita kebetulan pakainya H4 ya, karena kita akan coba praktek yang lebarnya dulu. Nah, seperti ini, kelihatan di H4 dari XAU itu mulai ada shifting. Awalnya trendline-nya lihat ya, kalau teman-teman awal banget pasti munculnya begini. Tebel, biru, dan munculnya begini. Nah, ini terlalu mengganggu. Cara ngerubahnya, oh ya, buat paralel tuh nyarinya di sini. Yang kedua, lalu yang di sini. Klik aja 2 kali lagi. Tek-tek. Seperti biasa, kita stylenya rubah. Sebenarnya ini bebas ya, stylenya teman-teman mau gimana, tapi ini aku nggak suka ada tengahnya, nggak ada gunanya juga, tinggal uncheck. Kemudian backgroundnya ini pilih atau nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Tag. Nah, baru deh. Ininya isi yang kecil aja, Pak. Kayak gini, yang paling tipis. Usahakan setipis mungkin, karena biar nggak mengganggu view kita. Gitu. Ini kita juga hitamin, plus kita tipisin. Nah, takutnya mengganggu view. Lebih enak kayak gini. Nah, kan lebih enak ya. Jadi kita tahu XAU udah keluar nih dari sini. Gitu. Oke, sekarang kita coba baca XAU yang sekarang ini ya. Nggak perlu lah yang kemarin-kemarin, nggak guna yang kemarin. Kita yang sekarang ini. Kita cek H1-nya dulu. Berarti kita fokusnya adalah untuk nyari area sell posisi di XAU. Karena dia udah kelar untuk mengalami kenaikan. Kita akan coba cari turunnya dari sini. Kita tarik ke bawah, ini masih yang default. Seperti biasa, kita rubah, tinggal klik 2 kali. Lalu ke style, klik ini, rubah ke hitam, perkecil thickness-nya, lalu perkecil juga ininya. Ke 50 lah. Nah, seperti ini. Berarti XAU sekarang, kita tinggal tunggu apakah ada. Untuk price action-nya dia, di trendline itu rejection, Pak. Apalagi di sini kita kalau tarik Fibo sebenarnya agak jauh di sini honestly. Kalau kita tarik Fibo berarti dari high ini untuk ke low sini. Apakah udah nyampe? Nah, ini udah mulai nyampe ke area best to sell dari sini. Jadi gitu, combo trendline sama Fibo. Trendline kena, Fibo kena, maka kita bisa starting to sell posisi dari XAU.
Target-target sebenarnya jauh itu masih di sini. Tapi target paling realistis itu kita bisa pasang di BOS namanya. BOS itu low sebelumnya. Nah, area ini. Ini kita bisa pasang sebagai BOS. Maka sudah Pak, udah jadi plan trading kita. Kita bisa start sell ketika emang itu ada di area sini. Ini maka best to sell. Gitu, cara menentukan area best to buy sama best to sell-nya. Kesentuh ini kita bisa sell sampai ke bawah dan harga targetnya itu kita bisa tentukan di BOS 2837. Maka ini enak plan tradingnya seperti itu. Selanjutnya setelah pembahasannya udah mulai jauh lebih menarik karena kita udah mulai memproyeksikan market itu akan kemana, kita agak calm down dikit ke tahap yang ketiga, yaitu gimana caranya kita ngitung risk trade by pips gitu. Di sini udah aku sediakan risk per trade by pips untuk modal 500.000 atau $50. Di sini kalau teman-teman lihat ya, ada dua kata kunci kalau soal risk management di forex, yaitu yang pertama adalah lot size dan yang kedua adalah risk to reward. Nah, risk to reward itu apa? Contoh kan kita tadi sell posisi di XAU ya. Teman-teman bisa cari yang namanya fitur short and long. Jadi ini short, ini long. Long itu berarti buy, short itu berarti sell. Tinggal klik, cepret. Nah, ini yang namanya risk to reward. Yang ini nih, tengah-tengahnya. Nah, pastikan itu angkanya tidak 1:1,0. Atau bahkan kurang. Karena apa? Kita harus trade ketika melihat potensi untungnya itu lebih gede. Makanya kenapa di sini aku bikin aturan untuk modal $50, perhatikan. Lot size kunci 0,01 dan RR paling minimal 1:1,5. Pas kalian lihat, oh ini momentum market nih, pas banget kesentuh Fibo, area 61,8, pas juga kesentuh trendline. Kalian bisa pasang 0,02, tapi RR wajib 1:2. Gitu. Jadi teman-teman tahu, ini trade normal, ini trade pas ada momentum. Ketika kalian memperbesar lot size, risk to reward-nya harus lebih gede. Ketika teman-teman mau safety, lot size-nya diperkecil, maka risk to reward-nya harus ikutan realistis. Gitu. Jadi tahu kapan timing kalian agresif sama defensif. Kemudian setelah kalian tahu hal tersebut, kita sebut ada namanya maksimum SL sama realistis TP. Gitu. Nah, untuk aku biasanya kunci. Kalau aku pakai modal 500.000, aku kunci SL tidak boleh lebih dari 30 pip. Gitu. Berarti realistis TP kalau 1:1,5 itu cari 40 pip. Ini realistis. Kalau momentum market, aku akan cari 60 pip. Jadi ini realistis, ini momentum. Nah, perhitungannya gimana? Kenapa 30 pip? Dengan modal $50, aku target maksimal kehilangan di $3 atau 30.000. Cara hitungnya tinggal jumlah pipsnya kali lot size, dapat angka minus kalian berapa. Nah, target rewardku itu ada di angka $6. Jadi dari $50 aku target ke $6. Kalau momentum. Kalau nggak momentum berarti aku target ke $4. So, that's it untuk cara manajemen resikonya. Ini jelas parameternya. Ketika kalian kesentuh, oke, udah kena loss $3, stop hari itu. Oke, udah dapat profit $6 atau $4, stop juga hari itu. Kalian ada parameternya, jelas. Bukan yang mengambang. Oh ini $50 ini bisa jadi $1.000 nggak ya? Bisa jadi sekian ya? Enggak. Ini harus ada hitungannya Pak. Kamu control by data. Enak. Semoga dengan semua yang kita jelaskan di video kali ini memang agak panjang. Tapi aku yakin yang nyimak pasti punya knowledge yang jauh lebih banyak daripada teman-teman yang udah ke-delete duluan karena nggak tahan dengan video ini. Semoga memfasilitasi ya.